Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang suami yang entah apa penyebabnya, tiba-tiba dia stres berat. 1 bulan, 2 bulan masih aman. 3 bulan, 4 bulan sudah mulai terjadi kegelisahan pada istrinya. Sampai kemudian 10 bulan dan 1 tahun, sang istri pun sudah tidak tahan dengan kondisi itu. Lalu kemudian sang istri ingin lepas pernikahannya dengan sang suami. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah sang istri menikah lagi pada saat suaminya sedang stres? Dan ini terjadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, stres adalah kondisi yang sangat berat. Tentunya sangat mungkin tidak bisa memenuhi nafkahnya. Sangat mungkin tidak bisa juga memberikan nafkah batin meskipun tidak wajib. Dan mungkin tidak bisa lagi menjaga, merawat, dan membina keluarganya dengan semestinya. Maka kemudian sang istri, bagaimana kalau dia menikah lagi? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bolehkah sang istri menikah pada saat suaminya stres? Nah, pertama yang perlu kita renungkan adalah rujukan syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk berpegang teguh dan bersandar kokoh pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini pemaparan yang perlu kita renungkan bersama-sama yang dikemukakan oleh seorang alim di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuraddur rajul. Dan seorang laki-laki dikembalikan, artinya boleh digugat cerai. Sang suami boleh digugat cerai bi khamsati uyubin, disebabkan ada 5 hal yang diperkenankan oleh syariat sebagai alasan untuk bercerai atau meminta cerai dari seorang istri kepada suami. Apa? Yang pertama, al-jubil jununi, yaitu gila. Yang kedua, wal judami, si suami punya penyakit lepra. Yang ketiga, wal barosi, dan sang suami punya penyakit kusta. Yang keempat, wal jubbi, si suami terpotong titik-titiknya, terpotong sesuatunya, atau bahasa kita terkebiri, sehingga kemudian tidak bisa memberikan nafkah batin dalam bahasa sekarang. Sekali lagi, meskipun nafkah batin itu tidak wajib hukumnya diberikan oleh suami kepada istri. Yang kelima, wal unnati, adalah impotensi. Terus bubuk lelap, sesuatunya tidak bisa bangkit, sehingga kemudian tidak pernah merayakan kebangkitan nasional, begitu kira-kira. Inilah 5 hal yang diperkenankan sebagai alasan bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Dan ini bersifat fisik. Bersifat fisik, bukan bersifat tanggung jawab. Artinya bersifat fisik berarti permanen. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana dengan stres? Stres itu bukan termasuk alasan kuat bagi seorang istri untuk menggugat cerai sang suami. Artinya, kalau ujuk-ujuk suaminya stres, tiba-tiba istrinya menikah, ya tidak sah. Karena dia pada posisi dalam ikatan nikah. Kabur dia, kabur kemanapun tetap tidak bisa sah. Nah, kecuali kalau stresnya berat, setelah konsultasi dengan psikiater, lalu kemudian psikiater mengatakan, oh ya, suami Anda bukan lagi stres tapi sudah gila, sudah majnun, sudah junun. Maka si istri
tidak serta-merta kemudian boleh menikah dengan laki-laki lain, tapi dia harus sesuai mekanisme yang ada di dalam fikih. Dan fikih ini adalah tuntunan terbaik bagi umat manusia, khususnya dalam panduan pernikahan. Setelah psikiater mengatakan suami Anda cerai, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah dia mengajukan gugatan cerai. Kemana? Ke Pengadilan Agama Islam. Kemana? Mungkin yang paling dekat ke KUA. Konsultasi ke KUA, lalu kemudian KUA memberikan saran bagaimana. Kalau memang KUA memberikan saran agar mengajukan gugatan fasah atau rusaknya pernikahan, lepasnya pernikahan ke Pengadilan Agama Islam, PAI, ya monggo di sana. Lalu kemudian diverifikasi, kemudian dicari fakta-faktanya. Lebih kuat lagi kalau dengan surat keterangan dari psikiater bahwasanya suaminya telah gila, bukan lagi stres. Nah, itu yang dibuat bekal. Baru kemudian setelah masuk ke PAI disidangkan. Disitulah kemudian diputuskan oleh pengadilan agama bahwa Anda sudah cerai dari suami Anda yang dulunya waras, tapi karena stres berat suami Anda gila, dan gila itu menjadi alasan yang halal bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Setelah kemudian diputuskan oleh sang suami, diputuskan oleh hakim cerai, kewajiban terakhirnya adalah menjalankan iddah. Iddahnya sama dengan iddah perceraian. Berapa? 3 kali masa suci. Seumpama tanggal 1 bulan Januari diputuskan cerai, berarti tunggu 3 kali masa suci. Kapan? Mungkin di bulan 4 silahkan menikah lagi. Silahkan dipersunting, silahkan diijab kabuli oleh seorang laki-laki bahwa dia telah bercerai dari suaminya lalu menikah punya suami yang baru. Ini tuntunan syariat. Jadi ada step by stepnya. Stres belum menjadi alasan kuat dan halal untuk menggugat cerai. Gila baru. Caranya ajukan gugatan cerai, tunggu keputusan, setelah diputuskan lakukan iddahnya. 3 kali masa suci, setelah iddah silahkan menikah lagi. Semoga menjadi panduan bagi kita dan semoga menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terkait hal ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pernikahan kita hingga ke surga. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, kita tetap lurus di jalannya, tidak mengambil jalan bengkok atau tidak mengambil jalan kepleset. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhoi kita semua, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.